Oke, bismillah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus kata beliau, orang kok bisa ya Pak kecanduan dengan media sosial? Setidaknya alasannya dua, kata beliau. Ini secara psikologi ya. Yang pertama, media sosial itu sering memberikan penguatan, istilah beliau ya, penguatan positif yang tidak terduga. Tidak terduga itu sering mengagetkan kita. Misalnya melalui like and comment, komentar dan like, itu kan menyenangkan. Kadang kita posting dapat like banyak, dikomentari bagus-bagus. Kadang kita posting bagus, tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Ini membuat kita penasaran. Terus pingin terus-terusan gimana caranya ya biar dapat like yang banyak, biar dapat. Jadi ada kesenangan, ada harapan untuk dapat feedback positif. Dan yang tidak terduga. Kalau terduga itu tidak terlalu menarik. Pokoknya setiap saya posting pasti yang like 1000 orang. Itu kamu mesti ogah-ogahan. Tidak terlalu menarik. Tapi ini bisa tidak di like sama sekali, bisa di like 1000 orang. Itu kamu penasaran gimana ya biar di like 1000 orang terus. Itu lama-lama membuatmu tambah kecanduan. Kayak orang judi itu. Judi itu mungkin ada yang ahlinya. Bayangkan kalau kalian menang terus, itu mungkin malah, wah, rasa kayak main game kok, game overnya terus-terusan sampai finish terus. Kamu tidak terlalu tertarik. Tapi yang bikin menarik game judi itu kan bisa menang, bisa tidak, ada degannya. Wah, ternyata menang. Terus kamu kecanduan. Begitu kamu kalah, wah gimana caranya biar menang? Kenapa? Biar yang kemarin kalah bisa balik. Kok kamu menang? Kamu pengen menang lagi, biar menangnya lebih banyak. Itu sama, like and comment itu begitu. Kamu sudah dapat like banyak, kamu pengen dapat like lebih banyak lagi. Kalau masih dapat like sedikit, kamu gimana caranya biar like-nya lebih banyak? Subscribernya lebih banyak, apalagi yang sudah dimonetize. Perasaan ini video menarik loh ya, kok tidak ada yang nanggepin ya, dan kamu galau itu. Saya coba yang kayak gini, loh kok masih ada yang enggak. Ini kayak orang judi, bikin nagih. Apalagi kamu sempat menang. Judi itu kan memang godaannya begitu. Tiba-tiba kamu menang banyak, terus besok enggak menang sama sekali. Kamu tambah penasaran, ingin menang lagi. Persis sama algoritmanya media sosial. Sama. Di grup WA-mu kan kadang begitu. Begitu kamu posting, temenmu nanggapi semua. Wah, dari mana ini fotonya menarik. Besok foto yang sama, tidak ada yang nanggepin. Ini gimana sih teman-teman itu? Ya seperti itulah algoritmanya media sosial. Membuat kita kecanduan. Penasaran terus kita. Gimana caranya saya biar viral terus. Biar ditanggapi terus. Senang ternyata dijempoli teman-teman itu. Nah, ini yang membuat kita kecanduan medsos. Yang kedua, menurut beliau, dorongan untuk validasi sosial. Di bukunya beliau bilang begini, we are social being who can ever completely ignore what other people think of us. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Jadi kita selalu ingin mencari validasi dari orang lain. Ingin selalu disetujui, ingin selalu di-like, ingin selalu dikomentari. Ingin menegaskan bahwa kita baik, ingin menegaskan bahwa kita hebat, ingin menegaskan bahwa kita luar biasa. Itu kemudian kita mempostingnya di medsos kita. Jadi keinginan untuk mendapatkan validasi. Sebelum ada yang memvalidasi, kamu merasa ragu-ragu, apa kamu itu baik beneran, apa kamu itu hebat beneran. Baru kalau sudah banyak yang memvalidasi, kamu tenang. Padahal kadang-kadang hari ini
Di like banyak orang bukan berarti mereka suka ya. Kadang-kadang ya basa-basi saja. Kadang-kadang ya sopan santun saja. Kasihan temanku ini sudah capek-capek bikin video, masa aku diam saja. Sudahlah tak like. Ya banyak juga yang begitu. Toh begitu kita merasa tervalidasi. Berarti saya penting ya. Berarti saya luar biasa ya. Padahal temenmu ratusan yang like cuma 4, 5. Itu pun kamu merasa tervalidasi. Nah ini yang membuat kita kecanduan. Ingin terus-terusan di situ. Rasanya kamu belum eksis. Kalau belum posting. Kalau belum ngeklik. Kalau belum menyampaikan sesuatu di medsos. Nah, dilanjutkan lagi oleh beliau begini. Dari akar psikologis tadi terus muncul algoritma kecanduannya. Yang pertama notifikasi. Kita selalu diingatkan untuk balik lagi, diingatkan untuk posting lagi, diingatkan untuk... Kayak di Facebook itu loh. Apa yang kamu pikirkan hari ini? Nah itu kamu terus dipancing begitu kan tiap hari. Terus apa ya? Terus kamu nyari-nyari enaknya posting apa ya? Enaknya menyampaikan apa ya? Jadi notif-notif itu ya mancing kamu untuk masuk berpartisipasi. Kemudian infinite scrolling. Kita kalau ngisi waktu luang hari ini bisa dipastikan nyekrol. Jadi tangan ini gatel kalau tidak ada HP itu sekarang sudah rasanya belum lengkap. Jadi apa? Nyekrol, infinite scrolling, terus kamu nyekrol. Kemudian yang ketiga, ini istilahnya filter bubble. Filter bubble itu algoritmanya media sosial, algoritmanya Google dan lain-lain, itu kan mereka membaca kita itu senangnya apa. Dan dia akan menawarkan hal yang sama setiap hari, yang mirip, yang senada dengan itu. Itu yang membuat kita terus tertarik. Jadi, senangnya mencari kelemahannya tokoh ini. Itu kamu tiap hari akan ditawari kelemahannya tokoh itu, dan terus kamu senang akhirnya ngekliki itu. Jadi itu algoritmanya media sosial. Itulah yang membuatmu kecanduan. Padahal efeknya, kata Cal Newport, yang pertama, kalau kita sudah kecanduan medsos, fokus menurun, produktivitas menurun. Pinginnya sih bikin tulisan. Tapi kok akhirnya yang dibuka YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Tidak jadi tulisan. Lagi asik-asik nulis, wah ini perlu tanya ChatGPT. Sebelum tanya ChatGPT, ternyata kolom Facebooknya buka. Ternyata itu yang dibuka dulu. Terus fokus kita sulit sekali. Apalagi notifikasi hidup. Bolak-balik ding, bolak-balik kering, bolak-balik, wah sudah. Jadi begitu dinasihati, Mas, kalau sedang nulis-nulis, sedang ada yang penting, dimatikan saja HP-nya. Lu nanti kalau ada yang penting gimana, Pak? Itu jawabanmu kan mesti begitu. Kamu tidak berani meninggalkan, seolah-olah kamu penting sekali. Nah, apa kamu sepenting itu? Yang kedua, kecanduanmu di medsos biasanya membuahkan kecemasan karena pembandingan. Jadi lihat orang lain lebih hebat, lihat orang lain lebih luar biasa, lihat orang lain yang tampak sempurna, itu membuatmu cemas. Aku kok tidak begitu ya? Dan tentu saja orang itu memposting di medsos itu kan hal-hal yang hebat tentang dirinya. Kalian juga kan yang kalian pamerkan kehebatanmu, keluar biasaanmu. Apa pernah kamu yang memalukan, yang jelek-jelek tentang dirimu kamu posting? Tidak ada. Orang lain juga begitu. Akhirnya apa?
Begitu masuk medsos yang kamu lihat suksesnya orang, berhasilnya orang, cantiknya orang, luar biasanya orang. Terus kamu jadi galau sendiri. Aduh, temanku kok sepinter itu ya, aku kok enggak bisa ya. Wah, temanku kok kelihatan masih cakep banget, aku kok masih rasanya kok sudah lebih tua ya. Kamu tiap hari gelisah itu. Padahal mungkin dia hanya pamer saja, mungkin dia filternya berlapis 7, mungkin dia... Kamu tidak peduli itu, pokoknya kamu merasa minder saja pada akhirnya. Cemas. Nah, hidupmu jadi tidak nyaman sudah. Kamu membandingkan. Dan yang ketiga tentu saja mengurangi interaksi sosial. Kamu tidak cerdas secara sosial. Karena hidupmu di dunia digital, dunia maya. Dunia sosial yang nyata kamu gagap. Kadang jadi mudah dimanipulasi, mudah ditipu, tidak peka sosial. Tidak peduli tetanggamu kiri kanan. Kamu hanya mikir dirimu saja karena selama ini duniamu itu saja yang kamu geluti. Dunia digitalmu saja. Nah, ini efek dari kecanduan media sosial. Baik, ini kita masih di masalah-masalah sehubungan dengan medsos. Makanya beliau menyebut engkau tidak dapat membangun kerajaan bernilai miliaran dolar seperti Facebook jika membuang-buang waktu setiap hari menggunakan layanan seperti Facebook. Jadi kalau kamu terlalu banyak main Facebook, ya jangan mimpi bisa membuat perusahaan besar seperti Facebook. Ini sindiran ya buat kita. Kalau kita terlalu asik dengan gadget, ya jangan mimpi bisa memproduksi gadget sendiri. Waktu kita habis dolanan, main. Berarti memang harus ada puasanya. Harus ada pengorbanannya. Harus ada menahan dirinya. Rumusnya tadi, jangan hanya mengejar kesenangan sesaat. Kejarlah kesuksesan yang jangka panjang. Kalau sekedar ngejar kesenangan sesaat hari ini sih simple. Tapi kalau kita hanya begitu, ya makom kita sampai besok-besok hanya konsumen yang akan sangat tergantung pada produsennya. Sampai kemarin kita gagap kan waktu, ayo kita boikot terus. Loh, ternyata Facebook, Apple itu dari sana. Gimana kita boikot juga? Janganlah, kita gagap. Mau boikot enggak? Siap. Kenapa? Ya kita sudah tergantung. Kita sudah kecanduan. Baik, kita lanjutkan. Yang masalah sudah ya, sekarang kita mulai tawaran beliau. Gimana sih digital minimalism itu? Hidup secara minimal di dunia digital. Beliau menyarankan begini. Ini 3 prinsip awal digital minimalism. Yang pertama, mari kita sadari clutter is costly. Clutter itu kekacauan, ketidaktertiban, keruwetan, itu mahal. Terlalu banyak aplikasi, itu ya tetap mengganggu fokus, mengganggu produktivitas. Coba kalian cek HP-mu, smartphone-mu, ada berapa puluh aplikasi. Berapa yang kalian pakai aktif, berapa yang aktif itu yang penting. Kalian kan tidak pernah merapikannya. Pokoknya jalan saja semua. Kadang-kadang nyari ini aplikasi ini di mana itu kamu bingung dewe. Terlalu banyaknya aplikasi di HP-mu. Kamu tidak pernah merapikan ini primer harus ada.
Kalau ini sekunder. Kalau ini tidak ada juga tidak apa-apa. Sebenarnya dibuang saja daripada itu. Kamu tidak pernah mikir gitu. Pokoknya ini masuk, ini masuk. Alasanmu sederhana. Siapa tahu. Iya kan? Kamu kan selalu dasarmu siapa tahu besok butuh. Siapa tahu besok perlu. Siapa tahu. Akhirnya sampai diingatkan sendiri kan oleh gadgetmu. Aplikasi ini sudah sekian bulan tidak dipakai, kita aktifkan ya notifikasinya, sampai kasihan HP-nya sama kamu. Dia ingin mematikan notifikasinya sendiri. Karena kita sendiri abai dengan itu. Kita tidak sadar betapa hidup kita dibikin rumit, dibikin ruwet oleh itu. Itu yang disebut clutter is costly. Mahalnya di mana, Pak? Ya kita jadi tidak produktif. Waktu kita habis tersita oleh itu. Jadi jangan dikira mahal itu selalu berhubungan dengan uang. Uang bisa dicari lagi, waktu tidak bisa kembali. Kalau waktu kita habis gara-gara gadget untuk hal-hal yang tidak penting, ya kita sedang mengabaikan sumber daya yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, jadi clutter is costly. Yang kedua, optimization is important. Optimasi itu penting. Mari kita pakai secara optimal, semaksimal yang penting yang kita perlu saja. Boleh teman-teman bikin aturan sendiri. Saya buka WA itu kalau urusan ini saya gunakan. Kalau Facebook itu kalau tentang ini dan ini. Kalau ini boleh kalian bikin rumus sendiri. Jadi biar tidak asal iseng, asal nemu dan siapa tahu tadi. Makanya rumus ketiga, intentionality is satisfying. Kesengajaan itu memuaskan. Mari kita gunakan media sosial, kita gunakan gadget kita secara sengaja. Secara sengaja itu maksudnya secara sadar. Lebih sering selama ini kita menggunakannya secara tidak sadar. Tiba-tiba saja HP sudah di tangan, ya otomatis sudah. Nah, setiap kali pegang tanya, ini saya tujuannya apa pegang HP saat ini? Mencari berita, melihat kabarnya teman, atau nyari hiburan, atau apa? Ya, pastikan, kalau ini saja kita tidak mampu, ya kita akan kesulitan untuk melakukan decluttering, istilah beliau, merapikan kekacauan. Ini digital minimalism, 3 prinsip utama, 3 prinsip pokoknya. Clutter is costly, optimization is important, dan intentionality is satisfying. Lanjut. Nah, ada beberapa strategi. Ini kalau kita kelompokkan ya, uraian panjang di buku beliau. Yang pertama, malam hari ini sebenarnya tidak terlalu dalam tapi lebih praktis. Jadi banyak nanti analisis praktis beliau. Beliau di buku itu juga melakukan penelitian orang yang sedang melakukan digital minimalism. Yang pertama begini beliau, untuk mengurangi kecanduan tadi. Hapus aplikasi medsos yang tidak diperlukan dari ponsel kita. Jadi setelah ini teman-teman kalau nanti pulang, cek ya di aplikasi apa saja yang dipakai atau yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai mending dibuang saja. Pak, kalau besok ternyata perlu, Pak, ya kalau perlu dimasukkan lagi. Daripada tidak ada gunanya di situ. Kadang yang ngasih notifikasi, ngasih peringatan yang hanya merepotkan kalian. Apalagi kalau terus tiba-tiba iklan yang keluar.
Nah, jadi seleksi, nanti pilih, sisakan yang primer saja. Yang kedua, ini tips dari beliau ya, batasi akses kalau bisa dari komputer agar lebih sulit dijangkau. Misalnya begini, Pak, di HP saya hanya ada WhatsApp saja, Instagram, kemudian Facebook, kemudian ini adanya di laptop. Nah, kalau ada di laptop itu kan bukanya tidak bisa sembarangan. Yo, laptop lebih besar, gak mungkin kamu saku kemana-mana laptopmu. Bukanya lebih ribet, jadi tidak sesimpel HP. Kalau ada di HP kan anytime kamu buka, bisa mendistraksi. Tapi kalau memang perlu ya dibuka di laptopnya, di komputer kita. Itu baru kita cek email yang masuk dan lain sebagainya. Itu dari laptop, PC. Kemudian nonaktifkan kalau ada feed yang rutin. Kadang-kadang ada kan itu feed berita. Tiap kali ada berita baru kita dikasih tahu. Tiap kali itu biasanya mendistraksi. Lagi santai apa, tiba-tiba ada berita apa, mengganggu kita. Jadi kalau bisa, kalau ada aktif itu, bagian notifikasi, feed-feed itu kita nonaktifkan. Kemudian, batasi. Kasih rumus sendiri teman-teman. Pak, saya masih Pak bermedsos, tapi saya batasi 1 hari 30 menit. Itu pun saya buka 2 kali, pagi 15 menit, sore 15 menit. Itu. Dan beritahu teman-temanmu semua bahwa saya begitu cara main medsosnya. Jadi mohon maaf, kalau ada yang urgent mendadak boleh phone. Tapi kalau yang biasa-biasa ya boleh sih chat. Tapi nanti saya bukanya sore sama pagi. Nah ini mulai latihan. Biar tidak ketergantungan. Kemudian kalau HP-HP yang baru biasanya ada itu peringatan penggunaan yang terlalu lama. Kamu sudah menggunakan lebih lama 2 jam di minggu ini, kan ada HP yang peringatan begitu. HP-HP baru biasanya, yang lama mungkin masih tidak ada. Ini jangan jadi alasan beli lagi loh ya. Kalau ada gini terus kamu beli biasanya. Enggak, ya, kelihatannya ya asal nggak terlalu jadul biasanya ada itu. Peringatan limitnya. Kamu sudah menghabiskan sekian giga, kamu sudah sekian jam itu. Aktifkan itu terus atur secara lebih ketat. Ini latihan, wong namanya latihan ya poso, memang kan nggak bisa diumbar. Jadi dikurangi, tidak harus ditinggalkan sama sekali. Ya kita tahulah hari ini sulit kita meninggalkan medsos sama sekali. Kata beliau begini, sangat mudah untuk tergoda sejumlah kecil keuntungan yang ditawarkan oleh aplikasi atau layanan terbaru, tapi kemudian kita lupa biayanya dalam hal sumber daya terpenting yang kita miliki, yaitu menit-menit dalam hidup kita. Kita tidak merasa rugi ternyata, kehilangan sumber daya yang paling berharga. Kalian boleh tanya dirimu sendiri ya, sampai usia hari ini kamu punya pengalaman lapangan apa saja? Coba ngobrol sama orang tuamu, mereka punya pengalaman lapangan apa saja saat mereka muda, bandingkan dengan dirimu. Semoga tidak selisih banyak, semoga ya. Karena kalian hari ini lebih banyak sibuk di gadget. Ada enggak teman-teman di sini yang enggak pernah ke sawah? Kalau ke sawah pas rekreasi, outbound sama gurunya. Atau pas jalan-jalan. Ya paling tidak kamu harus punya pengalaman itu. Punya pengalaman ronda, punya pengalaman siskamling, punya pengalaman kerja bakti, harus punya pengalaman yang luas. Tapi kan dunia kalian hari ini banyak seputar gadget.
Kalian tidak menyesal kehilangan begitu banyak waktu. Padahal kita tidak tahu loh di masa depan itu apa yang terjadi. Ada banyak sumber daya yang kita tidak berani jamin besok masih ada. Minimal listrik. Itu mungkin sekian ratus tahun kalau tidak ada temuan terbaru, energi terbarukan yang memadai, bisa saja nanti generasi keberapa tidak ada listrik, tidak ada BBM. Lalu terus kalau pengalamanmu tidak luas, itu bisa depresi kalian. Wong sekarang listrik mati 1 jam, 2 jam saja betapa stresnya kita. Kita tidak tahu ada apa ke depan. Maka kalian harus siap mental apapun yang terjadi. Salah satu caranya perluas pengalamanmu dalam hal apa saja. Jangan monoton. Kalau kalian hanya bisa 1-2 hal dalam hidup ini, ada banyak hal yang mungkin kita temui di masa depan. Siapkan sebanyak mungkin pengalamanmu. Makanya sering saya sebut antara lain belajar ilmu itu jadi senjata kita. Tambah luas ilmu kita, tambah mungkin kita menghadapi berbagai macam situasi. Nah, eman-emanlah waktumu. Gunakan seefektif mungkin. Karena waktu satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diulang. Kecuali di film yang bisa kembali ke masa lalu. Kalau di dunia nyata sampai hari ini tidak bisa. Baik, jadi ini kritik beliau ya. Kita itu sering tidak panik padahal kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu waktu. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.